Jika sebuah pesawat jatuh, pesawat itu rusak dan tidak mendarat pada tempat yang seharusnya. Namun sang kapten berhasil menyelamatkan semua isi pesawat. Haruskah sang kapten dihukum? Apakah dia seorang pahlawan atau justru seorang penipu yang berbahaya? I've been up for 3 nights. Itulah yang dialami Kapten Pilot Kessel Sullenberger atau Sully dan co-pilot Jeff Skiles di penerbangannya yang keempat dekade ini tidak sesuai harapan. Dan film yang akan aku ceritakan ini adalah kisah nyata jatuhnya pesawat US Airways 1549 pada 15 Januari 2009. Penasaran sama kisahnya? Langsung aja yuk guys, nonton bareng aku. Hari itu Sully menghadiri sidang pertamanya dari NSTB atau Badan Keamanan Transportasi Amerika Serikat. Kalau di Indonesia namanya KNKT guys. Jadi selanjutnya akan aku sebut KNKT aja ya. Di sana ada Charles Peter, Ben Edward, Elizabeth Davis, dan para penyelidik lainnya. Charles mengatakan KNKT akan menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat US Airways 1549 dari berbagai aspek, mulai dari struktur pesawat, keadaan pesawat, dan lain-lain. Tapi hari ini kami akan memulai dengan penyelidikan kinerja manusia. Kemudian Sully menjawab bahwa pesawat itu tidak jatuh, tapi mendarat dengan terpaksa di Sungai Hudson. Kemudian Ben bertanya, kenapa tidak berputar balik saja ke Bandara LaGuardia? Sully mengatakan bahwa saat itu ketinggiannya tidak mencukupi. Tidak ada waktu untuk menghitung parameter apapun saat itu. Aku mengandalkan pengalaman terbangku selama 4 dekade dan keadaan pesawat saat itu. Lalu Charles mengatakan jika para insinyur penerbangan menyatakan bahwa pesawat masih memungkinkan untuk kembali ke bandara. Sully menjawab, insinyur bukanlah pilot. Mereka tidak berada di sana saat itu. Tapi Charles kembali mengatakan jika simulasi komputer yang disamakan dengan keadaan pesawat waktu itu memungkinkan untuk kembali ke LaGuardia. Saat Sully meminta untuk melihat simulasinya, namun KNKT mengatakan jika itu tidak mungkin karena masih dalam proses penyelidikan. Bahkan Sully dan Jeff ditanya tentang alkohol, narkoba, waktu tidur, sampai ke masalah rumah tangga. Di perjalanan pulang, Jeff dan juga rekannya dari maskapai merasa jika mereka sedang berusaha mencari kesalahan. Tapi Sully dengan tenang mengatakan kepada teman-temannya bahwa KNKT hanya menjalankan tugasnya, tak perlu khawatir berlebihan. Sully segera menelpon Lorraine, istrinya. Ia menceritakan keadaannya, rumahnya banyak sekali wartawan. Lorraine mengatakan bahwa ia dan juga anak-anak tidak bisa keluar rumah. Para tetangga juga jadi merasa terganggu. Meski para penumpang menganggapnya pahlawan, TV justru masih bertanya-tanya. Mereka mengatakan bahwa Sully terlalu mengambil resiko dengan pendaratan di sungai itu. TV menyatakan apakah Sully seorang pahlawan atau ia hanya penipu. Malam itu Sully dan Jeff berjalan bersama. Mereka sama-sama tidak bisa tidur. Dalam obrolannya, Sully mengatakan bahwa jasanya selama 4 dekade harus musnah dalam 208 detik. Tapi Jeff meyakinkannya bahwa yang mereka lakukan sudah benar. Kemudian hari itu Sully diwawancarai oleh TV. Di sana ia mengatakan bahwa ia kehilangan kedua mesin pesawatnya tepat di atas pemukiman padat.
Kemudian host TV itu mengatakan bahwa pendaratannya di Sungai Haten terlalu beresiko. Dan Suli mengatakan bahwa ia yakin dengan kemampuannya. Saat ia ditanya bagaimana pendapatnya tentang orang-orang yang menganggapnya pahlawan, Suli mengatakan bahwa ia hanyalah orang yang menjalankan tugas. Kemudian Suli teringat saat pertama kali ia terbang. Gurunya mengatakan apapun yang terjadi, kau harus tetap menerbangkannya. Suli begitu dicintai oleh masyarakat. Bagi mereka, ia adalah pahlawan. Tapi siang itu, ia mendapat kabar jika mesin sebelah kiri masih berfungsi. Suli tidak mempercayai itu, tapi bosnya mengatakan bahwa ia harus mempercayai itu, karena itu berita dari Airbus. Pada pertemuan kedua dengan KNKT, Jeff mengatakan jika mereka mengikuti prosedur Airbus di buku manual, maka mereka semua sudah mati. Karena prosedur di buku manual itu ada di urutan ke-15 dan Suli melakukannya pada urutan pertama di lapangan. Kemudian Suli menambahkan jika dia juga berpengalaman mengenai kerja KNKT. Tapi pada hari itu KNKT mematahkan jawaban Suli dan Jeff. KNKT mengatakan bahwa mereka telah memberikan parameter yang sama persis pada simulasi komputer. Dan hasilnya pesawatnya dapat mendarat di Bandara LaGuardia maupun di Bandara Toteboro. Di sini Jeff dan Suli hanya bisa terdiam. Lalu KNKT mengatakan semua itu akan tetap menjadi rahasia sampai penyelidikan selesai dan data kotak hitam telah lengkap. Malam itu Suli kembali berbicara dengan Lorraine, istrinya. Ia mengatakan bahwa keadaannya semakin memburuk. Rumah mereka akan disita. Mereka tidak punya pemasukan saat itu. Lorraine meminta maaf telah membuat beban Suli menjadi semakin berat. Lalu Suli mengatakan bahwa ia berjanji tidak akan kehilangan rumahnya. Suli mengatakan kemungkinan terburuknya ia akan diberhentikan sebagai pilot dan tanpa pesangon karena simulasi komputer itu. Lauren menanyakan kenapa Suli mengambil resiko pendaratan di sungai jika simulasi komputernya menyatakan begitu. Lalu Suli pun teringat siang itu sebelum keberangkatannya. Seperti biasa, ia dan Jeff memastikan semua keadaan pesawat. Para penumpang mulai menaiki pesawat. Hari itu sangat cerah. Semua berjalan sebagaimana mestinya. Namun tiba-tiba sekawanan burung terbang menabrak pesawat itu. Kedua turbin terbakar. Pramugari mengarahkan semua penumpang untuk mengencangkan sabuk pengaman. Sementara pilot telah menghubungi ATC. Mereka meminta izin untuk mendarat darurat di LaGuardia. Saat landasan pacu sudah disiapkan, tiba-tiba Suli mengabarkan bahwa mereka akan mendarat di Sungai Haten. Pihak ATC juga sudah mengontak Bandara Toteboro. Tapi sekali lagi, Suli mengatakan mereka akan mendarat di Sungai Haten. Dan tiba-tiba sambungan mereka terputus. Lalu petugas ATC itu menghubungi penjaga sungai untuk mengawasi pesawat yang akan mendarat. Dengan helikopter, mereka melaporkan bahwa pesawat itu akan menghantam permukaan air. Ia sudah tidak bisa berkomunikasi dengan pilot. Ia pun sangat terpukul dan segera digantikan oleh rekannya. Pesawat itu kini akan segera menghantam air. Tiba-tiba Suli tersadar dan segera mengakhiri pembicaraannya dengan Lauren, istrinya.
Setelah itu, Suli mencoba untuk tidur, tapi pikirannya selalu dipenuhi dengan kejadian itu. Ia pun memutuskan untuk pergi ke bar. Di sana, pegawai bar dan juga pengunjung yang lain memujinya. Suli adalah pahlawan. Suli kembali teringat bagaimana pesawat itu mendarat, melewati beberapa gedung, kemudian menghantam permukaan sungai. Pramugari juga bekerja dengan sangat baik pada saat itu. Para penumpang tak percaya mereka masih hidup. Suli segera memerintahkan evakuasi. Beberapa penumpang yang panik langsung melompat ke air. Sebuah kapal yang saat itu melintas juga segera mengabarkan ke pihak berwenang. Karena kerjasama, mereka semua akhirnya selamat, termasuk juga orang-orang yang melompat ke sungai. Tim Basarnas juga bergerak cepat. Deploy that man overboard ladder right away. Your airliner in the North River. We're en route. We will advise. Pesawat sudah mau tenggelam, tapi Suli memastikan tidak ada penumpang yang tertinggal di dalam pesawat. Ia juga masih mengambil dokumen penerbangan. Whoever has miraculously... Give him a blanket, fast. Here you go, Captain. Some rope. You're welcome. Saat proses evakuasi selesai, Suli segera menghubungi istrinya. Ia belum mengetahui kabar pesawat jatuh itu. Suli kembali tersadar. Ia segera menelpon Larry, sahabatnya. Ia ingin agar di-reschedule jadwal pencocokan CVR dengan Airbus karena ia meyakini bahwa simulasi komputernya pasti salah. If they do, then I'll hand you my wings myself. Powers, can you make it happen? I'll try. There's a lot of phone calls. Hari itu adalah waktu penentuan sidang. Loren menelpon Suli. Ia mengatakan bahwa ia baru menyadari bahwa Suli telah menyelamatkan 155 nyawa manusia. Ia memberikan dukungannya untuk suaminya. Sidang telah dimulai. Kali ini dihadiri oleh semua pihak yang berkepentingan. Pihak Airbus setuju untuk menunjukkan simulasi kepada Suli. Simulasi pun dimulai. Semua parameter dan reaksi pilot disamakan dengan yang dilakukan oleh Suli. Dan hasilnya, pesawat dapat mendarat dengan mulus di kedua bandara, baik di LaGuardia maupun Toteboro. Can we get serious now? Lalu Suli meminta semua orang untuk serius. Ia mengatakan bahwa komputer tidak memasukkan nilai manusia. Namun pihak KNKT mengatakan bahwa semua sudah disamakan. Tapi Suli menjawab, komputer langsung berputar ke bandara begitu mesin mati. Tidak ada satupun pilot yang pernah dilatih seperti itu. Tidak ada yang memberitahu pilot kedua mesin telah mati. Lalu Suli bertanya, berapa waktu yang dimiliki komputer untuk menunda aktivitas? KNKT pun kemudian menanyakan itu kepada pihak Airbus. Mereka mengatakan waktunya adalah 35 detik. Kemudian Suli mengatakan jika mereka mempunyai waktu total penundaan 128 detik. Lalu nilai penundaan tindakan 35 detik pun dimasukkan ke dalam simulasi. Dan hasilnya pesawat menghantam tanah dan hancur.
Kemudian mereka mendengarkan rekaman CVR. Dalam rekaman itu, pilot dan ATC melakukan penundaan lebih dari 35 detik. Mereka harus menyiapkan landasan pacu dan lain-lain. Lost thrust on both engines. We are idle. Airspeed. We are unable. Distress message transmit. We. 10 seconds, Captain. Anything in New Jersey, maybe Teterboro? Needs to go to the airport right now. Check, city. Cactus 1549. We want to try and go. Clear of Too low. Captain. No. Flaps out. Cactus 1549 radar. Wait, 29 available at Newark. Sementara para pihak berdiskusi mengambil keputusan, Sully dan Jeff beristirahat. Mereka pergi ke warteg. Sully mengatakan kepada Jeff bahwa ia telah berada di sana pada situasi itu. Ia melakukan lebih dari yang seharusnya. Kita semua bekerja sebagai sebuah tim. Setelah menunggu beberapa lama, keputusan pun diambil. Dalam keputusannya, KNKT mengatakan bahwa baru kali ini ia memeriksa pesawat jatuh bersama kapten dan juga co-pilotnya sekaligus. Tidak ada simulasi. Mereka juga mengatakan bahwa dalam perhitungan matematika para insinyur penerbangan, mereka telah salah karena telah menghilangkan sebuah komponen penting, yaitu Sully. Tapi sekali lagi, Sully mengatakan nilai itu adalah semuanya. Kapal, helikopter, pramugari, dan seluruh penumpang. KNKT juga mengatakan bahwa mesin sebelah kiri yang katanya masih hidup adalah salah. Mesin itu sudah tidak memiliki daya dorong. Dan film pun usai. Pada 15 Januari 2009, lebih dari 1.200 regu penolong dan 7 kapal feri membawa 130 komuter. Mereka telah menyelamatkan semua penumpang dan kru penerbangan US Airways 1549. Penyelamatan itu adalah yang terbaik di New York. Hanya butuh waktu 24 menit. Oke guys, itu tadi alur cerita dari film Sully. Semoga kalian terhibur ya. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen ya. Aku Caca pamit undur diri. Tunggu video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.